Halo semuanya. Nah, kita sudah mencapai subtema 3, yaitu masih di pembelajaran tema 2 ya. Nah, kita mulai dari pembelajaran yang pertama. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Doa dimulai. Selesai. Nah, pada subtema 2 yaitu bertema bermain di lingkungan sekolah. Ya. Yang pertama adalah mencari informasi melalui teks atau pengamatan gambar. Nah, kita dapat mencari sebuah informasi pada teks ya, atau kita dapat menemukan informasi pada gambar, yaitu melalui pengamatan. Kita mengamati gambar, kita dapat menggali informasi dengan cara membuat pertanyaan. Nah, cara mencari informasinya yaitu dengan cara membuat pertanyaan. Tentunya kalian sudah tahu ya tentang membuat pertanyaan, yaitu dengan kalimat tanya ya. Kalimat tanya yaitu kalimat yang digunakan untuk menanyakan sesuatu kepada orang lain. Kamu dapat membuat pertanyaan sesuai dengan informasi yang kamu inginkan atau kamu peroleh. Nah, kamu juga dapat membuat pertanyaan yang sesuai dengan apa yang kamu ingin tahu. Contohnya seperti ini. Nah, di sini ada sebuah lukisan ya. Nah, ada sebuah lukisan, kemudian ada seorang anak yang ingin tahu caranya apa? Siapa yang membuat lukisan indah ini? Nah, siapa berarti kita menggunakan kalimat tanya ya. Siapa yang membuat lukisan ini? Nah, itu adalah cara kita mencari informasi pada sebuah gambar. Nah, atau sebuah teks. Selanjutnya menyelesaikan soal cerita tentang pembagian. Nah, pembagian berarti membagi benda menjadi beberapa kelompok sama banyak. Membaginya sama banyak ya. Pembagian juga berarti melakukan pengurangan berulang hingga habis. Seperti yang kemarin Pak Riza contohkan dan kalian sudah bisa mengerjakannya, yaitu sampai bertemu dengan angka 0. Contoh, sebanyak 10 butir kelereng akan disimpan ke dalam 5 kotak. Berapa banyak kelereng dalam satu kotak? Berarti gimana caranya? 10 kelereng dibagi 5 kotak. Sama artinya dengan 10 dibagi 5. 10 dibagi 5 itu berapa? 10 dikurangi 5 sama dengan 5. 5 dikurangi 5 sama dengan 0. Maka kita bisa temukan bahwa 10 dibagi 5 sama dengan 2. Kemudian menyebutkan alat dan bahan untuk menggambar imajinatif. Apa sih itu gambar imajinatif? Gambar imajinatif adalah gambar yang dibuat berdasarkan khayalan ya. Berdasarkan khayalan. Banyak alat dan bahan yang dapat kita gunakan menggambar. Contohnya alat dan bahannya yang pertama adalah pewarna ya, buku gambar, penggaris, pensil, rautan. Nah, pada pewarna kita dapat menggunakan 4 atau 5 macam ya. Yang pertama ada pensil warna, spidol warna, krayon, cat warna, dan lain sebagainya. Pewarna ini bisa kalian gunakan sesuai dengan keinginan kalian. Pak, aku mau pakai pensil warna, boleh. Mau pakai krayon, boleh. Nah, kemudian menuliskan cerita berdasarkan pengamatan gambar. Nah, cara kita menuliskan cerita berdasarkan pengamatan gambar, caranya bagaimana? Yang pertama adalah amatilah gambar dengan cermat. Kemudian dengarkan cerita gurumu dengan seksama. Yang ketiga, buatlah cerita singkat berdasarkan gambar dan cerita yang kamu dengar. Yang keempat, gunakan dengan bahasa yang baik dan benar. Ada 4 cara ya untuk kita lakukan menulis cerita tentang pengamatan gambar. Kemudian menyebutkan tata tertib di sekolah. Tata tertib merupakan peraturan yang harus dilaksanakan dan ditaati.
mematuhi tata tertib membuat hidup menjadi lebih disiplin. Nah, tata tertib di sekolah itu dipatuhi oleh semua warga sekolah. Nah, ini adalah contoh seragam ya, contoh seragam di lingkungan sekolah. Yang pertama itu hari Senin itu putih-putih. Nah, pakaian seragam baju putih, celana putih biasanya dipakai oleh petugas upacara. Kemudian hari Selasa, Senin, Selasa itu pakai merah dan putih ya. Biasanya dipakai oleh siswa-siswa yang mengikuti upacara ya, upacara bendera ya, anggota upacara bendera. Kemudian pramuka ini bukan hari Rabu, kita pakai pada hari Jumat ya. Hari pramuka itu hari Jumat. Nah, ayo sebutkan aturan di sekolahmu. Yang pertama, buanglah sampah pada tempatnya. Yang kedua, mengikuti upacara dengan tertib. Yang ketiga, berperilaku sopan dan santun terhadap guru dan teman. Yang keempat, tidak boleh bertengkar, dan masih banyak yang lainnya sesuai dengan aturan yang ada di sekolah kita ya. Pembelajaran ketiga menjelaskan makna kosakata keragaman wujud benda. Nah, wujud benda sudah tahu ya, ada padat, cair, sama gas. Nah, wujud dan kegunaan benda bermacam-macam, salah satunya adalah benda padat ya. Benda padat contohnya Pak Riza punya nih ballpoint. Ballpoint adalah benda padat ya. Kegunaannya untuk apa? Untuk apa? Menulis ya. Benda padat biasanya digunakan untuk menulis. Ini botol juga digunakan untuk apa? Menyimpan air. Botolnya itu adalah benda padat ya. Kalau di dalamnya adalah air. Air itu benda cair. Kemudian selanjutnya menyelesaikan soal yang berkaitan dengan pembagian. Kamu dapat menghitung pembagian dengan cara pengurangan berulang. Seperti yang kemarin Pak Riza sampaikan ya, kita kurangi sampai bertemu dengan angka 0 ya. Contoh 24 butir kelereng ya. Dedi mempunyai 24 butir kelereng. Dedi akan memberikan kelerengnya kepada 3 temannya ya. Berapa kelereng yang diterima pada setiap anak? Maka 24 dibagi 3 sama dengan titik-titik ya. Maka 24 dikurangi 3 sama dengan 21 dikurangi 3 sampai dengan ketemu angka 0. Maka 24 dibagi 3 itu sama dengan 8 ya. Nah, contohnya seperti ini. Dedi mempunyai 24 kelereng. Dedi memberikan kelereng tersebut kepada 3 temannya sama banyak. Maka kalimat matematikanya adalah 24 dibagi 3. Karena ada 3 temannya ya, maka dibagi 3, kelerengnya ada 24. Kemudian diberikan kepada berapa? Kepada 3 temannya. Maka 24 dibagi 3. Maka 24 dikurangi 3 sampai bertemu dengan angka 0 ya. Seperti yang sudah dicontohkan oleh Pak Riza. 24 dibagi 3 maka hasilnya adalah 8. Jadi banyak kelereng yang diterima pada setiap anak adalah 8 butir. Selanjutnya menggambar imajinatif. Gambar imajinatif merupakan gambar yang dibuat dari hasil khayalan seseorang ya. Berarti gambar imajinatif itu dibuat berdasar khayalan kita tanpa melihat sebuah benda, tetapi berkhayal memikirkan sesuatu ya, kemudian kita gambarkan. Gambar imajinatif biasanya menggunakan alat berupa buku gambar, pensil warna, penggaris dan penghapus. Untuk warnanya kalian boleh menggunakan berbagai macam ya. Boleh krayon, boleh spidol dan masih banyak lainnya. Contohnya seperti ini. Jika kamu menggambar menggunakan krayon, kamu dapat mewarnai dengan cara gradasi atau gelap terang.
Langkah-langkah mewarnai dengan gradasi. Ya, gradasi itu loh, ini yang gambar-gambar ini yang di pojok-pojokan garis ya, yang berwarna hitam. Ya, ini kan berwarna hitam berbeda dengan warna yang ada di tengah ikan ya. Kalau di pinggiran garis lebih gelap dibandingkan di tengah gambar. Langkah yang pertama adalah mewarnai dengan cara gratis. Yang pertama, gambarlah sketsa dengan pensil. Kemudian yang kedua, warnai bagian tepi, bagian yang dekat-dekat garis dengan gambar yang berwarna gelap. Warnai bagian tepi gambar yang dekat garis itu dengan warna gelap. Yang ketiga, warnailah bagian dalam dengan warna yang terang. Berarti warna yang dalam mana? Ini bagian tubuh ikan. Contohnya ini ya, yang bagian tubuh ikan ya. Yang di tengah-tengah ini ya, itu yang paling terang dibandingkan yang dekat dengan garis atau yang dekat dengan tepi gambar. Seperti itu ya pembelajaran 1 sampai dengan 3. Kalian tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan supaya kita terhindar dari wabah ini. Terima kasih, sampai jumpa video berikutnya. Dadah.